Jadinya apa yang dia dengerin di depan TV itu lebih fokus ketimbang dia harus melihat apa yang harus dia baca di depannya sendiri. Digeplaklah si anak ini. Plotak. Kamu ibu suruh baca malah nyanyi. Kamu baca lagi itu apa? Kalau kamu gak bisa baca, kamu gak bisa makan hari ini. Jadi kejamlah. Jadilah ibu kandung menjadi ibu tiri. Difilmkanlah di ajab seorang ibu mengajari anak sendiri dengan mengancamnya gak boleh makan setiap hari. Ku menangis membayangkan bagaimana ini bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kreatif? Sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Nanti kita disebut penyebar penyakit lagi. Negara ini masih sensitif soalnya. Ketemu lagi dengan saya Gabriela Uduala dan kalian bisa panggil saya Oung. Di video saya kali ini saya ingin membagikan keresahan hati saya yang mungkin juga dirasakan oleh seluruh rakyat yang ada di negeri ini. Dan ini sudah tag video saya yang kesekian kali. Susah sekali rasanya bikin video. Kenapa? Karena banyak sekali yang berisik. Jadi kalau kalian dengerin ada suara orang kesana kemari, suara kendaraan lagi kesana kemari, atau bunyi-bunyi knalpot racing, maafkan saja ya. Karena ya sudah beginilah keadaannya, mau diapakan lagi. Tapi sebelum saya lanjut ke video saya mau teman-teman semua, sahabat-sahabat kreatif semua untuk subscribe dulu channel saya. Karena subscribe itu gratis kawan. Serta like dan jangan lupa di share video ini kalau kalian suka ke akun media sosial kalian yang kalian punya. Agar kita bisa sama-sama memberikan informasi dari channel ini. Jangan lupa dibantu ya. Jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya agar kalian tetap bisa mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Oke guys, kita lanjut aja ke videonya. Baru-baru ini kita merayakan ulang tahun negeri ini untuk yang kesekian kali. Itu artinya kita sudah merdeka untuk yang kesekian kali lagi. Tapi masih banyak rakyat yang diisolasi. Semua karena virus yang bernama COVID yang membawa penyakit ke negeri ini yang menyebabkan banyak mayat harus dikafani dengan plastik. Anehnya, para petinggi negeri ini malah berkata bahwa ini karena rakyat miskin. Mereka tidak sadar dari mana asal virus ini. Karena yang sering keliling luar negeri itu lebih banyak para korupsi, bukan kita rakyat miskin. Ini cicak lagi mengganggu pada saat aku lagi bikin video. Please. Sabar ya Allah, sabar. Sudah lupakan soal cicak tadi ya. Intinya negara ini sudah tidak muda lagi. Dan banyak para generasi penerus pemegang tongkat estafet negeri ini itu yang karakternya dibentuk sama situs online dan game-game yang lagi trending. Coba dicek. Banyak di akun media sosial yang nyamuk ini kenapa kesana kemari. Rasa-rasanya video ini tidak akan jadi lagi. Udah kita lanjut aja. Coba kalian cek aja lah.
di semua akun media sosial yang kalian punya, itu ada banyak sekali curhatan ibu-ibu yang lagi stres karena anaknya minta dibelikan kuota agar bisa absen setiap pagi katanya. Tapi setelah dicek sama orang tuanya, itu malah asik main game PUBG. Tapi mau gimana lagi ya kan, namanya anak sendiri. Ditambah lagi para tenaga pendidik itu diharuskan untuk mengunjungi para anak-anak di pelosok negeri. Mereka yang tidak punya gaji yang pasti itu harus berusaha turun naik bukit. Ini motor kenapa racing kayak gini ya kan? Udah dibilang sama Pak Polisi nggak boleh pakai racing, ini dia pakai racing. Udah jam segini orang udah pada tidur, dia kesana kemari. Allahu Akbar. Sakit kepala aku. Pokoknya ada banyak tenaga pendidik yang saat ini harus turun naik bukit. Dengan tidak memiliki gaji yang pasti, mereka harus mengajarkan anak-anak di pelosok negeri. Benar gak sih? Jadi buat apa sebenarnya kuota gratis? Kalau tidak semua murid di negeri ini bisa merasakan enaknya belajar seperti anak artis yang meskipun tidur di dalam kamarnya sendiri itu ada wifi gratis. Nggak perlu sibuk cari jaringan kesana kemari. Di setiap ibu kota, provinsi di negeri ini, siswa-siswi yang tinggal di sana mungkin bisa menggunakan metode ini. Tapi tidak begitu dengan mereka yang ada di pelosok negeri. Mereka harus rela memanjat pohon yang tinggi, naik turun bukit hanya untuk bisa visi agar bisa ikutan daring. Apalagi para siswa yang sekolah di sekolah negeri dengan mengandalkan subsidi sekolah gratis. Tidak punya handphone Android. Ini memaksa para orang tua miskin itu harus mencuri demi anaknya agar bisa ikutan daring. Saat ini coba kalian lihat, banyak anak-anak di ibu kota itu malah sibuk bikin konten YouTube sendiri, dan orang tuanya malah senang anaknya jadi trending topik. Mereka lupa tugas anaknya untuk pendidikan saat ini. Bahkan diajari anak-anaknya dengan bahasa cinta orang dewasa yang katanya itu hanya sebatas hiburan ataupun komedi. Saya pun tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Akhirnya banyak anak-anak dari usia balita bahkan sampai usia remaja itu lebih hafal lagu di film Ajab Ku Menangis ketimbang tahu apa itu huruf alif. Karena tidak semua orang tua itu bisa jadi guru yang baik untuk anak sendiri. Ada kisah di mana ibunya itu membagikan bagaimana cara dia mengajari anaknya agar bisa membaca. Diajarkan si anak untuk bisa membaca. Ketika diajarkan si anak untuk bisa membaca, si anak ini malah menyanyi. Bagaimana tidak dia menyanyi kalau dia diajari di depan TV yang filmnya itu film Ajab yang lagunya Ku Menangis setiap hari lagi. Jadi ketika diajarin membaca sini nak,
Coba baca ini tulisannya apa? Dia cuma nyanyi, ku menangis karena ibunya nggak tahu bahwa anaknya ini nggak bisa hafal, belum tahu, belum lancar membaca, malah disuruh ngebaca. Jadinya apa yang dia dengerin di depan TV itu lebih fokus ketimbang dia harus melihat apa yang harus dia baca di depannya sendiri. Digeplaklah si anak ini. Pletak. Kamu ibu suruh baca malah nyanyi. Kamu baca lagi itu apa? Kalau kamu gak bisa baca, kamu gak bisa makan hari ini. Jadi kejamlah. Jadilah ibu kandung menjadi ibu tiri. Difilmkanlah di film Ajab. Ajab seorang ibu mengajari anak sendiri dengan mengancamnya gak boleh makan setiap hari. Ku menangis membayangkan bagaimana ini bisa terjadi. Ketika anaknya disuruh baca untuk yang kedua kali, si anaknya malah nyanyi lagi karena lagu itu lagi yang muncul di TV. Akhirnya anak sama ibunya jadi pukul-pukulan. Karena anaknya dipukuli setiap hari, ketika disuruh baca lagi, anaknya udah menangis beneran. Di mana-mana naluri seorang ibu, kalau sudah lihat anaknya menangis, itu pasti tidak tega. Dikasihlah anak ini handphone Android. Ini nak, kamu main aja lagi PUBG. Ibu mau nonton dulu film Ajab. Ibu mau nangis. Ku menangis membayangkan menjadi guru itu ternyata sulit. Apalagi bikin video hari ini susah sekali. Aku tidak bisa membayangkan ketika ada siswa yang dikasih tugas untuk bikin video pengenalan diri sekaligus menjelaskan setiap tugas yang mereka dapat setiap hari. Itu di depan kamera dengan kondisi berisik seperti ini. Aduh, sakit kepala. Aku saja yang videonya aku rasa aku ingin berhenti. Tapi mau gimana lagi, ya kan? Kesalnya itu bukan main. Belum lagi kalau ditambah ada penjual-penjual kayak gitu teriak-teriak depan rumah, ya kan? Tambah sakit kepala. Tugasnya belum selesai, tapi orang-orang sudah pada berisik. Oh my god. Akhirnya ibu dari si murid ini jadi curhat-curhatan sama orang tua murid yang lainnya di dinding FB. Kebacalah sama tenaga pendidik. Dikomentari pula sama tenaga pendidik. Makanya Bu, jangan dikit-dikit lapor polisi. Sekarang tahu kan gimana rasanya mengajari anak sendiri? Anak sendiri loh Bu, bukan anak orang lain. Ngebentuk karakternya susah kan Bu? Rasain aja sendiri. Ku menangis membayangkan. Ya, mau diapakan lagi? Ya memang sudah begini kenyataannya. Sekian dari saya, terima kasih. Dan dirgahayu Indonesiaku yang ke-75. Jaya terus bangsaku, jaya terus negeriku. Semoga setiap masalah di negeri ini bisa segera diatasi. Merdeka, merdeka, merdeka. Ku menangis membayangkan, oh susahnya bikin video hari ini.